Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kehumasan ya, dari salah satu teori yang cukup terkenal, yaitu namanya teori determinasi teknologi. Teori determinasi teknologi ini kali pertama diperkenalkan oleh Marshall McLuhan di sekitar tahun 1964, bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari teknologi apapun tindak tanduknya. Di satu sisi masyarakat akan beradaptasi dan teknologi yang ada. Di sisi lain teknologi itu menjawab kebutuhan masyarakat ya. Bisa digarisbawahi. Di satu sisi masyarakat beradaptasi dan teknologi, di sisi lain teknologi itu yang menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi ada hubungan melingkar, berjalin kelindan begitu ya kira-kira. Termasuk di aspek kehumasan. Kalau dulu humas belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram dan lain sebagainya, maka humas tidak perlu itu. Tetapi ketika sudah ada platform media sosial itu, maka humas harus beradaptasi dengan itu. Humas institusi, humas perguruan tinggi, humas pemerintah, kabupaten misalnya, humas perusahaan misalnya, harus punya hal-hal itu, harus punya media sosial untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Itu bukti bahwa humas itu beradaptasi dan teknologi. Di sisi lain, platform-platform media sosial tadi itu juga lahir karena kebutuhan humas atau kebutuhan manusia untuk bisa berkomunikasi dengan lebih cepat, dengan lebih luas, dan seperti itu. Manusia ingin berkomunikasi lebih cepat, lebih luas dalam konteks humas ya. Humas ingin lebih banyak menyentuh masyarakat. Humas pemerintah misalnya ingin lebih banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat di daerah-daerah. Misalnya kalau di Lumajang, dia ingin lebih mudah untuk bisa berkomunikasi interaktif dengan di kecamatan Pronojiwo, di kecamatan Kelakah, di kecamatan Jatiroto yang jauh-jauh dari pusat kota, maka dia mengandalkan media sosial itu. Artinya apa? Di satu sisi humas harus bisa beradaptasi dengan zamannya. Dalam konteks teknologi tentunya kita bicara. Di sisi lain, teknologi itu menjawab kebutuhan dari humas itu sendiri. Humas di sini institusi humas ya, maksud saya sub atau dinas atau apapun bagian yang melakukan kerja-kerja kehumasan di sebuah institusi. Teori determinasi teknologi itu kemudian banyak dikembangkan perspektifnya maupun kembangan-kembangan pemikirannya oleh para pakar kontemporer. Kita bisa misalnya melihat dari apa yang ditulis oleh Smith dan Marx begitu ya, dalam tulisan mereka yang berjudul Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Ini bicara tentang apakah teknologi ini membuat sejarah baru. Itu kita bisa lihat bagaimana perkembangan humas ketika di era internet. Itu tahun 94 ditulis oleh Marx dan Smith. Tentu saja sejarah baru dimulai. Bahwa ada banyak terobosan-terobosan yang dibuat ketika
teknologi internet itu digunakan dalam kehumasan. Kita bisa melihat bagaimana Pak Joko Widodo memaksimalkan media sosial. Bagaimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggunakan media sosial. Bahkan di Lumajang itu sendiri ya. Di Lumajang itu sendiri ada namanya contohnya grup Perpusda Lumajang. Grup Facebook itu digunakan oleh Dinas Perpustakaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan, berinteraksi dengan masyarakat, menjelaskan program-program dari Dinas Kearsipan. Kerja-kerja kehumasan di Pemkab itu tidak hanya ditangani oleh dinas atau bagian humas Pemkab, tetapi di tiap-tiap dinas itu juga ada yang melakukan tugas-tugas kehumasan. Nah, jadi tugas kehumasan tidak hanya di tataran yang lebih makro, bisa jadi di tataran yang lebih mikro seperti dinas tadi. Ada Pemkab, dinas Kominfo ada, tetapi ada di setiap dinas juga kayak dinas perpustakaan. Itu dia juga punya bagian humas sendiri, di mana bagian humas ini faktanya memanfaatkan teknologi Facebook untuk berinteraksi, berkomunikasi, menyebarkan informasi pada masyarakat. Artinya apa? Teori determinasi teknologi itu sangat relevan dengan kondisi kekinian. Walaupun diperkenalkan pertama kali oleh Marshall McLuhan itu di tahun-tahun 1964 itu. Ternyata 1994 sudah mulai dibahas lagi. Padahal waktu itu internet belum begitu booming, khususnya di Indonesia. Meyerowitz dalam tulisannya berjudul Understanding of Media yang dipublikasikan di Review of General Semantic tahun 99 juga membahas itu. Selling the Body in Culture, Technology and Society juga membahas itu di tahun 2004. Artinya apa? Artinya perspektif teknologi determinasi. Perspektif atau teori determinasi teknologi itu tidak lekang dimakan waktu. Termasuk di sub kemediaan, kekomunikasian, termasuk kalau kita membahas tentang kehumasan. Bisa melakukan penelitian-penelitian tentang optimalisasi media sosial di humas institusi apa begitu. Itu sangat bisa dan banyak sekali penelitian tentang itu. Artinya teori ini bisa digunakan dalam kajian-kajian kehumasan. Demikian teori determinasi teknologi di bidang kehumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.